Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Niputu Nuning Pertiwi, JGP Angkatan 11 Kabupaten Badung akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu guru yang hebat, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Nah, menurut saya, setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional atau PSE, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pembelajaran sosial emosional itu terkait dengan 5 KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, pengetahuan tersebut terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan cara mengintegrasikan pada kurikulum yang berkembang. Nah, selain itu, setelah kita mengimplementasikan keterampilan KSE, komunikasi menjadi lebih efektif dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sementara sikap menjadi lebih empatik dan eksklusif, mendukung lingkungan belajar yang sportif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, tentu saja ada kaitannya ya Bapak Ibu. Pada modul 2.2 dan 1.1, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani. Kemudian pada modul 2.2 dan 1.2, pada peran dan nilai guru penggerak, PSE memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Selanjutnya modul 2.2 dan 1.3, sesuai dengan visi guru penggerak, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial dan emosional. Berikutnya, pada modul 2.2 dan 1.4, pada budaya positif, PSE membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan saling menghormati. Nah, pada modul 2.2 dan 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap murid. Nah, dari kesemua modul tersebut, dapat membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan secara menyeluruh dan berpusat kepada murid. Nah, terdapat pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pikir bahwa ... dan sehingga ... Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata ... Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman serta nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Lalu yang terakhir, berkaitan dengan poin 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah ini bagi murid dan bagi teman sejawat. Yap, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE hanya berkaitan dengan perkembangan karakter murid, sehingga fokus utama saya adalah pada kemampuan akademik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis murid dan guru. Nah, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran sosial dan kemampuan berelasi untuk membangun hubungan yang positif dan empatik. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah yang pertama, bagi murid mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosional. Kemudian bagi guru dan teman sejawat mengintegrasikan latihan kesadaran diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, pengelolaan emosi, kemampuan berelasi, dan kesadaran sosial. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.